Masa lunsi gue merupakan satu era yang termasuk sangat menentukan, karena di masa gue ada sesuatu yang harus diwaspadai. Karena di masa gue itu kesangsian atau sebaliknya itu harus diwaspadai. Jadi bagi sahabat-sahabat Sonora khususnya, apalagi yang selalu mengikuti acara kita tentunya, kita berharap masa lunsi gue ini diperhatikan benar, ya, karena punya potensi buat meningkatkan hasrat kita supaya kedepannya jadi berkelancaran, ya. Apalagi kalau memang dari Ciague itu bulan ke-1 ya, terus diikuti bulan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, lunsi gue ini adalah di bulan ke-5, tetapi masih disebutnya sebagai bulan ke-4 gitu ya. Nah, ini diikuti, tetapi yang paling menentukan untuk ke depan ini memang bulan ke-3, bulan ke-4 tolong diperhatikan benar gitu ya. Toh punya bukunya dibaca bukunya, nggak punya bukunya garis besarnya ada di channelnya Sonora ya. 12 show sudah di-upload. Nah, kemudian juga di video Feng Shui Enthusiast itu tiap bulannya di-upload juga tuh. Bagaimana bulan ini fenomenanya, peluangnya, dan bagaimana kita mensolusikannya supaya menjadi suatu jalan keluar bagi kesuksesan begitu. Jadi tolong semua itu diatur, dan mudah-mudahan di minggu depan saya sudah upload bulan goguenya, bulan ke-5-nya ya, supaya jangan ada kesangsian yang bisa membuat keberuntungan menjadi kegagalan. Justru kita mau potensi gagal menjadi sebuah keberuntungan yang seoptimal mungkin. Pemirsa sekalian, para viewer yang baik hati, para relasi, sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya mengunjungi Anda kembali untuk membahas beberapa pertanyaan dan komen yang telah Anda ajukan kepada kami melalui video Feng Shui Enthusiast. Yang pertama, saya hendak mengunjungi Monica Doang. Monica Doang mengupload pertanyaannya pada video kecocokan usaha, arah Feng Shui dan Sio Paling Ciong di tahun 2020. Katanya, Pak Kang, suami saya lahir tanggal 20 bulan 9 tahun 1969 jam 12.28. Saya istrinya lahir tanggal 2 bulan 9 tahun 1972. Suami saya kerja selalu berhenti karena banyak yang syirik. Kemudian usaha percetakan juga tidak jalan, dan kami ganti jual minuman, tetap sama tidak jalan pula. Yang mau saya tanyakan sama Pak Kang, usaha apa yang cocok untuk suami saya dan untuk rumah? Arah mana yang tepat untuk kami? Oke, Monica Doang, ya, Anda bilang Anda seringkali, suami Anda maksud saya, seringkali disirik oleh banyak orang, ya, terutama ketika sedang bekerja pada orang lain. Hal syirik menyirik memang banyak faktornya, banyak alasan yang mendasari hal tersebut.
Namun coba kita lihat dahulu apa yang terjadi dengan suami Anda tersebut. Suami Anda lahir sebagai sio ayam tanah. Ayam digambarkan sebagai sosok yang paling cermat. Pada hari Sabtu, tanggal 20 bulan 9 tahun 1969. Tanggal Imleknya tolong dicatat, tanggal 9 bulan 8 tahun 2520. Dari komposisi yang ada, Anda perlu menggarisbawahi dahulu bahwa tidak mungkin yang namanya suami Anda tersebut, ya, yang bersio ayam tersebut akan kehilangan arah, pijakan ataupun masa depannya, asalkan tahu tentang diri sendiri, setidaknya kelebihan maupun kekurangannya. Dari data yang ada, maka saya menggarisbawahi suami Anda tersebut memang keras kepala. Apa maunya harus sesuai dengan apa kehendaknya sendiri, maksud saya. Jadi kalau dia sudah berkata A, ya dia harus menjadi A. Padahal suami Anda itu seorang yang disiplin, seorang yang rajin dan baik hati. Namun memang prinsip lemah. Nah, dalam konteks prinsip bisa terjadi suami Anda itu terseret oleh pengaruh orang lain atau bahkan oleh kehendaknya tersebut tadi, ya. Nah, oleh sebab itu nilai syirik yang tadi dikatakan oleh Anda belum tentu, karena lingkungan suami, tempat kerja suami Anda sendiri. Bisa jadi memang suami Anda yang tidak bisa kemudian untuk berbaur dengan orang lain. Nah, untuk itu tentunya saya berharap suami Anda menguatkan prinsip, ya, dan juga memakai nalurinya ketika bekerja. Nah, untuk itu saya berharap suami Anda itu sering memakai baju warna hijau. Nah, kemudian dikatakan di sini, Anda berusaha di bidang percetakan. Percetakan adalah bidang yang cocok, ya. Jadi tidak ada alasan kalau suami Anda tersebut gagal di bidang percetakan. Nah, kenapa bisa gagal juga pada akhirnya dan berganti menjual minuman? Ya, minuman betul-betul memang tidak cocok, ya. Dan bukan hanya suami Anda saja yang tidak cocok, Anda pun tidak cocok. Jadi kalau jual minuman memang tidak ada masa depannya. Namun di bidang percetakan tentu ada prospek yang baik di masa datang, dengan catatan Anda mau nikah. Anda lahir sebagai sio bertikus air, lahir pada hari Sabtu tanggal 2 bulan 9 tahun 1972 itu. Imleknya tanggal 25 bulan 7 tahun 2523. Sayangnya Anda tidak menyertai jam kelahiran Anda. Ya, kenapa? Nanti akan saya sampaikan. Kita kembali dulu ke bidang percetakan tadi. Karena Anda mau nikah, tidak cocok di bidang percetakan, dan kalau Anda banyak terlibat di dalam usaha percetakan tersebut, tentu itulah yang mengakibatkan kemajuan suami Anda mengalami benturan yang relatif cukup keras, sehingga perkembangannya menjadi sulit sekali. Nah, tadi saya katakan, sayang kenapa Anda tidak menyertai jam kelahiran Anda. Karena kalau memang Anda dan suami itu menikah pada saat yang tidak cocok, maka rezeki
daripada Anda berdua, dikarenakan perbedaan pendapat yang sering terjadi, akan mudah terbawa angin lalu, hanyut ke lautan, ya. Jadi ada faktor yang seharusnya dianalisis, ya. Di samping tentunya saya berharap Anda tinggal di rumah yang berkesesuaian dengan feng shui. Rumah yang sesuai untuk suami Anda tersebut tentunya adalah yang menghadap ke utara, berkedudukan di selatan, atau bahkan sebaliknya, ya. Kalau ke rumah Anda seperti apa yang telah saya sampaikan, kebangkitan tentu relatif mudah, dengan catatan kalau di bidang-bidang yang Anda tidak cocok, jangan terlalu ikut campur dengan pekerjaan suami. Nah, bidang apakah yang bisa Anda geluti bersama? Yaitu bidang berunsur tanah dominan. Tolong dicatat, bidang berunsur tanah dominan. Sahabat yang baik hati, para viewer yang menyimak dengan seksama, saya mau membahas pertanyaan dari Sekali Sama pada video membuang sial mengundang rezeki di tahun 2020. Katanya, saya mau tanya, saya kan sio kerbau, bagaimana ramalan nasib masa ke depannya? Ya, apakah ada rezeki yang lancar, mendapatkan kesehatan bagi keluarga dan diri sendiri? Dan satu lagi, apa yang perlu dipersiapkan untuk menyambut tahun baru Imlek berkaitan dengan ramalan feng shui sio kerbau? Terima kasih. Saya paham memang Sekali Sama mengajukan pertanyaan ini menjelang masuknya tahun baru Imlek. Namun setelah memasuki tahun baru Imlek, saya berharap Sekali Sama pun paham betul bahwa mengenai ramalan sio-sio telah disampaikan, ya, baik itu mengenai bagaimana potensi sio dalam artian yang luas yang bisa Anda seksamai pada channelnya Sonora, atau di channel Feng Shui Enthusiast mengenai berapa besar peringkat dan potensi kenaikan penurunan keberuntungan setiap sio, ya. Dan yang paling tepat tentunya kalau Anda juga menghitung berapa jumlah nilai keberuntungan Anda. Dengan kata lain, bagaimana ramalan nasib masa kedepannya bisa naik, bisa turun tergantung jumlah nilai keberuntungan Anda, ya. Sayangnya juga Anda tidak menyertai data sama sekali. Ya, namun sebagai yang bersio kerbau, tentunya di tahun tikus ini tidak ada ciong sama sekali. Apakah ada rezeki yang lancar, kesehatan keluarga dan diri sendiri? Saya tidak dapat menjawab, karena berkaitan dengan hal ini tentu banyak aspek yang harus dianalisis, ya. Apakah itu berkaitan dengan karakter bawaan lahir, penyakit bawaan, maupun rumah tempat tinggal Anda cocok atau tidak. Kemudian, apa yang perlu dipersiapkan untuk menyambut tahun baru Imlek? Tentunya kalau kita menggarisbawahi apa yang tertuang dalam predikat atau kata kunci tahun tikus logam Imlek 2571 ini, yang penting Anda harus senantiasa bersikap membumi dan menjauhkan diri dari segala kejenuhan. Oke, saya mau mengunjungi Robin Tanujaya. Robin mengupload pertanyaan pada video feng shui tangga, uang cepat habis dan cara memanfaatkan grafik sio-sio. Halo Pak Kang Hongkiang,
Saya lahir 23 September 1980, jam 5 sore. Istri 28 September 1981, jam 8 malam. Anak pertama cowok, 25 Maret 2010, jam 5 subuh. Anak kedua cewek lahir jam 23.30 dan tidak disertai tanggal kelahirannya. Ya, rumah bagusnya hadap kemana? Saat ini rumah menghadap ke selatan. Usaha yang cocok buat saya dan istri apa? Saat ini bekerja di bidang asuransi. Oke. Dari data yang ada, ya, saya melihat bahwa Anda berdua, baik Robin maupun istri, punya handicap yang sangat besar untuk menggali keberuntungan Anda yang sebetulnya juga sangat besar. Dalam kaitan ini, saya tentunya harus objektif. Saya tidak ingin memberikan Anda satu angin surga, tetapi memang potensi Anda besar. Namun, Anda harus sadari bahwa Anda sungguh seorang yang keras kepala. Kalau Anda menyimak dari awal, tadi di awal kita membahas masalah suami daripada Monica yang gampang disirikkan oleh orang lain karena bersifat keras kepala, ya, stubborn, mau menang sendiri dan bahkan pendendam. Nah, kalau itu saja sudah menjadi sebuah ganjalan, maka Anda harus tahu bahwa keras kepalanya Anda itu melebihi suaminya Monica. Ya, begitu juga, ya. Jadi begitu juga istri Anda. Ya, jadi Anda, Robin dan istri harus berusaha untuk membuang, ya, rasa dendam dan rasa keras kepala. Ya. Nah, oleh sebab itu saya memohon agar Anda berdua dan juga anak Anda tidak sering memakai baju warna putih. Dan yang saya harapkan Anda bertiga dengan anak pertama untuk senantiasa memakai baju warna merah. Anda dan istri juga memakai baju warna hijau, jadi hijau dan merah. Namun untuk putra Anda, warna hijau sebaiknya dipantangkan, jangan pernah dipakai lagi, ya. Kemudian kalau semuanya itu sudah Anda atur dengan baik sesuai apa yang saya harapkan, yang saya sampaikan maksud saya, dan satu ketika Anda punya prospek yang sangat besar, ya, saya berharap ada dua hal yang patut Anda kerjakan agar kesuksesan Anda yang besar tadi dapat Anda wujudkan. Yang pertama, ketika memperoleh proyek besar, pakailah baju warna kuning atau coklat. Dan di bagian sentral rumah, tolong pasanglah lampu, ya. Kalau bisa dinyalakan non-stop, dan lebih bagus lagi kalau lampu tersebut adalah lampu kristal. Anda bertanya apakah bidang Anda cocok, ya, di bidang asuransi. Sayangnya pas-pasan, kemajuannya tentu agak lambat. Nah, bidang apa yang bisa membuat Anda sukses luar biasa? Yaitu bidang berunsur tanah dominan yang pertama. Yang kedua adalah bidang berunsur kayu dominan. Sedangkan untuk anak Anda, yang bagus kalau anak Anda sekolah di bidang kedokteran, sipil,
ya, kemudian arsitektur, ya, dan kalau anak Anda untuk di bidang asuransi tadi tentu sangat cocok, gitu ya. Jadi saya berharap anak Anda sekolah pada bidang tersebut. Sedangkan rumah yang menghadap ke selatan tentu saja menjadi handicap, ya. Kenapa? Karena itu merupakan posisi yang berpantangan sekali, yang dikhawatirkan satu ketika akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita sukai. Ada Kin Alan bertanya pada video siap-siap memuluskan rezeki di tahun 2020. Pakang, nama saya Kin Chong Alan. Nama asli Kin Chong Alan, ya. Lahir pada tanggal 6 bulan 9 tahun 1972. Saya cocoknya usaha apa, Pak? Kemudian ada penjelasan tambahan, katanya lahir hari Rabu. Betul, ya, Kin Alan yang bersiotikus air itu, ya, lahir pada hari Rabu. Tanggal Imleknya tolong dicatat, tanggal 29 bulan 7 tahun 2523. Sayangnya Anda tidak menyertai jam kelahiran Anda, sehingga jawaban saya tentu agak mengambang, tidak akan bisa bersifat perfect. Sedangkan kalender Imlek perlu Anda catat agar Anda dapat menghitung berapa jumlah nilai keberuntungan Anda secara tepat. Anda bertanya, saya cocoknya usaha apa, Pak? Ya, Anda cocoknya usaha di usaha yang paling bagus kalau logam dominan. Pilihan kedua adalah campuran daripada api logam, sedangkan pilihan ketiga adalah yang berunsur api. Sedangkan untuk menggapai keberhasilan, ada satu hal yang saya hendak sampaikan kepada Anda, yaitu jangan mudah tersinggung, jangan mudah hanyut dalam hayalan-hayalan yang bersifat fata morgana. Hayalan yang kemudian dapat membangkitkan Anda punya inisiatif, membangkitkan segala hal yang membangun kreativitas, silakan. Tetapi yang sering kali terjadi, yang saya khawatirkan Anda terbenam dalam lamunan yang tak berujung pangkal, yang hanya menghanyutkan pikiran untuk kesenangan sejenak saja. Oleh sebab itu, saya mau minta tolong, ada dua hal. Yang pertama, Anda jangan sering memakai baju warna hitam, biru, atau abu-abu, dan juga tidak sering-sering atau bahkan kurangi asupan asin. Anda itu penggila garam, ya. Jadi saya khawatir tensi darah Anda bermasalah. Dan untuk kesuksesan bisnis, saya berharap Anda sering memakai baju warna hijau dan merah. Ada Panca Persada mengupload pada video siap-siap memuluskan rezeki di tahun 2020. Salam Bapak Kang Hongkian, nama saya Syafi'i, lahir tanggal 25 bulan 9 tahun 1965. Sayangnya juga tidak menyertai jam kelahiran. Tanpa jam kelahiran, seperti tadi sudah saya sampaikan, harap maklum, jawaban saya tentu saja bisa agak menyimpang. Satu hal yang saya garis bawahi, bahwa Syafi'i memang seorang yang agresif, ya, yang cekatan, dan cara berpikirnya luar biasa. Daya tangkapnya luar biasa hebat. Sayangnya, ya, tidak disertai dengan satu, kedisiplinan yang kuat, dan kedua, tidak memiliki tujuan yang pasti, ya.
Ya, tetapi saya bisa keliru kalau Anda menyertai jamnya. Tetapi dari catatan yang ada, Anda tidak memiliki satu tujuan yang jelas. Dan Anda memang kelihatannya memang susah tidur. Nah, oleh sebab itu, Anda patut untuk tidur dengan kegelapan yang luar biasa. Agar ketika Anda bekerja, produktivitas Anda berkualitas tinggi. Ya, dan saya berharap Anda lebih sering memakai baju warna putih ketimbang yang lain. Nah, bidang yang saya sampaikan untuk Anda geluti cuma satu, ya, karena saya khawatir yang lainnya keliru, yaitu bidang berunsur kayu dominan. Apa saja bidang berunsur kayu dominan tentu dapat Anda simak pada buku yang sudah saya tulis, ya, dan mudah-mudahan Anda sudah memilikinya. Sione Havili, ya, mengupload pertanyaan pada video siap-siap memuluskan rezeki di tahun 2020. Saya lahir pada tanggal 7 bulan 8 tahun 1982. Apa yang baik saya lakukan untuk pekerjaan saya? Apa yang baik? Tentu saja Anda yang bersio anjing air memang seorang yang berkedisiplinan tinggi dan baik hati bahkan. Nah, kedisiplinan diri ya dan baik hati tadi itu Anda harus jaga betul-betul, karena Anda punya potensi dikadalin orang gitu ya. Gampang Anda terkecoh karena kebaikan Anda, bisa-bisa uang yang sudah Anda kunci juga keluar kembali ke permukaan, ya. Jangan sampai uang Anda gaib tanpa kepentingan yang jelas. Itu yang harus Anda lakukan, ya, supaya masa depan Anda yang betul-betul, ya, sangat bagus kelak menjadi kenyataan. Oleh sebab itu, saya berharap Anda tidak sering memakai baju warna kuning, coklat, hitam, biru, abu-abu, kecuali Anda memang mau mendalami bidang spiritual. Nah, kalau Anda lebih berkeinginan menjadi pengusaha yang sukses, dan itu yang seharusnya, maka seringlah memakai baju warna hijau dan merah. Sedangkan untuk mencapai kesuksesan di dalam bidang bisnis, saya berharap Anda berusaha di bidang api dominan. Walaupun ada yang lain pilihan, saya khawatir keliru karena Anda tidak menyertai jam kelahiran. Ada Cantika Prasetyo mengupload pertanyaan pada video siap-siap memuluskan rezeki di tahun 2020. Saya Joni, lahir tanggal 8 bulan 6 tahun 1971, jam 18.30. Istri bernama Feni, lahir tanggal 12 bulan 11 tahun 1971, jam 4.45 pagi. Rumah yang cocok menghadap kemana? Dan ada pertanyaan tambahan, bagaimana peruntungan kami di tahun 2020? Ya, saya sampaikan kepada Anda, Juragan Joni. Anda berdua lahir bersio babi logam. Anda sendiri, Joni, lahir pada tanggal Imlek, pada hari Selasa dengan tanggal Imlek 16 bulan 5 tahun 2522. Ya, sedangkan istri Anda lahir pada hari Jumat pada kalender Imlek 25 bulan 9 tahun 2522. Tidak ada alasan bagi Anda kalau menikah pada saat yang tepat mengalami kelambatan di dalam menggapai bidang bisnis. Satu hal yang perlu saya sampaikan kepada Anda,
Wah, Feni dalam analisis yang saya buat, ternyata seorang wanita yang OQ-nya termasuk sangat-sangat besar. Nah, oleh karena itu dibutuhkan tanggal pernikahan yang tepat, dan kalau itu keliru tentu saja harus dibuatkan kiasnya ya, dengan melakukan pemberkatan ulang misalnya ya. Nah, kalau rumah yang cocok menghadap kemana, tentu jawaban saya adalah yang paling bagus Anda menghadap ke timur ya, atau ke barat daya. Nah, kemudian bagaimana peruntungan kami di tahun 2020? Tadi saya sudah menyampaikan tanggal Imlek Anda. Ya, hitunglah jumlah nilai keberuntungan Anda berdua berdasarkan kalender Imlek. Karena berdasarkan kalender Imlek, ya tentunya ketepatannya di atas perhitungan kalender internasional. Anda paham kan? Pada penghujung video yang satu ini, saya hendak mengunjungi Hans Dolok Saribu ya, yang mengupload pertanyaannya pada video ronde Feng Shui kecocokan usaha sukses di tahun 2020. Izin Pak, nama saya Hans, tanggal lahir 15 bulan 3 tahun 1980 pagi hari. Istri Nolin, tanggal lahir 21 bulan 8 tahun 1979. Yang ingin sekali saya tanya, sio, letak rumah, serta usaha yang cocok untuk saya kira-kira apa ya Pak? Terima kasih terlebih dahulu Pak. Sayangnya Hans, Anda juga tidak menyertai jam kelahiran Anda. Pagi hari tentu bentangannya cukup luas, sehingga saya tidak mau berspekulasi. Karena bukan tidak mungkin, spekulasi saya justru nantinya bisa mencelakakan Anda. Oleh sebab itu, saya hanya menghitung kurang lebihnya saja. Ya, yang saya meyakini itu adalah benar, ya paling tidak cukup benar. Hans, Anda bersio monyet logam. Jadi kalau Anda ditanya, Anda sio apa? Tentu jawabannya adalah sio monyet logam, yang biasa juga disebut sebagai sio monyet emas. Anda lahir pada hari Sabtu, pada tanggal 29 bulan 1 tahun 2531 dalam kalender Imlek. Sedangkan istri Anda, sio kambing tanah, ya lahir pada hari Selasa pada kalender Imlek tanggal 29 Lun 6 tahun 2530. Apa yang dimaksud dengan Lun 6? Ya, Lun 6 biasanya orang bilang Lun Lakwe. Lun 6 berarti pada tahun di mana istri Anda itu lahir, yaitu pada tahun 1979 yang dikonversi sebagai kalender Imlek tahun 2530, bulan 6 ada 2. Sedangkan istri Anda lahir pada bulan 6 yang kedua, yang biasa juga disebut sebagai bulan sisipan. Ya, kemudian Anda bertanya, letak rumah Anda. Rumah Anda yang cocok adalah duduk di barat menghadap ke timur, atau duduk di timur laut menghadap ke barat daya. Saya pun tidak dapat memastikan satu mana yang benar, karena Anda tidak menyertai jam kelahiran Anda. Ya, usaha apa yang cocok? Nah, usaha yang cocok, saya mengambil yang paling cocok, yang kalaupun keliru tidak akan jauh. Jadi termasuk masih cocok lah begitu ya. Anda paling cocok di bidang berunsur tanah dominan. Ya, seharusnya Anda misalnya bekerja sebagai di teknik sipil, di
sebagai dokter gitu ya, atau banyak bidang jasa yang berkaitan dengan aspek di darat misalnya. Sedangkan istri Anda paling cocok di bidang berunsur api dominan. Ya, bidang apa saja itu Anda tentu bisa menyimaknya pada buku. Sahabat viewer yang baik hati, saya berharap apa yang telah disampaikan ini dapat dipahami dengan betul dan dapat bermanfaat. Bukan hanya bagi Anda sebagai penanya, tapi juga bagi sahabat pendengar lain yang juga memiliki kesamaan masalah misalnya, atau memiliki juga pertanyaan yang serupa. Ya, alhasil tentu saja saya berharap Anda semua senantiasa berkesuksesan, berkelancaran baik dalam berbisnis maupun beraktivitas lainnya. Sukses selalu.